Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita, karena minggu ini adalah minggu-minggu yang mendekati untuk kita merayakan Paskah. Kalau seyogianya adalah minggu Advent yang ketiga. Jadi judul untuk kita di dalam menyongsong perayaan Hari Raya Paskah yaitu pengorbanan dan keselamatan. Pengorbanan dan keselamatan, kalau kita lihat ayat yang kita baca pada hari ini, yaitu adalah menceritakan atau suatu nubuatan dari Nabi Yesaya tentang pengorbanan dan keselamatan yang akan datang di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus digambarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dunia ini bagaikan seorang bayi, dan dia mengalami apa yang dialami oleh proses pertumbuhan atau kehidupan manusia, di mana yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sendiri adalah Tuhan 100% dan dan manusia 100%. Di dalam kemanusiaannya dia mengalami apa yang dirasakan oleh manusia. Dia pernah merasakan sakit, pernah merasakan lapar, pernah merasakan sedih, dan sebagai Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Sebagai manusia, satu hal yang Tuhan tidak pernah lakukan adalah, yang saya bilang dari kemarin adalah Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang suci dan tidak ada dosa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam kesucian dan kekudusan Yesus Kristus itulah maka dia layak menjadi domba yang akan dipersembahkan sebagai domba yang tidak bercacat celah, yang layak dan berkenan kepada Allah sebagai korban keselamatan bagi umat manusia, bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya menyelamatkan manusia bukanlah hal yang gampang. Karena di tengah-tengah dunia atau di tengah-tengah kehidupan manusia banyak pemahaman yang sudah beredar, banyak pengajaran yang ada, banyak pemikiran-pemikiran yang ada di tengah-tengah manusia atau di para imam-imam pada zaman itu, dan juga pada zaman ketika Yesus akan menghadapi penderitaan. Mereka mengalami berbagai macam penderitaan yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus karena konsep yang sudah ada di dalam kepala oleh manusia itu. Mereka memakai logika mereka memakai kepintaran mereka memakai keahlian mereka di dalam memahami Taurat itu sendiri, sehingga tidak mudah untuk mereka menerima keselamatan yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Jadi sehingga di situ banyak penolakan yang terjadi. Mereka menolak Yesus Kristus untuk hadir di tengah-tengah mereka, sehingga penolakan itu mereka tidak mau tersaing dan Yesus harus mengalami penderitaan. Dan itu adalah bagian dari Yesus Kristus menggenapi firman Tuhan. Tetapi di balik penderitaan yang Yesus lakukan, adakah harapan untuk umat manusia? Mungkin pada saat Tuhan Yesus menderita, banyak orang-orang yang mungkin kecewa. Banyak manusia yang pernah ditolong oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia sebagai manusia, banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan. Ia menyembuhkan banyak orang sakit, ia membuka mata orang yang buta, ia menyembuhkan orang yang lumpuh, ia membangkitkan orang mati. Tetapi ketika Yesus mengalami penderitaan dan dia diperhadapkan dengan penderitaan yang begitu berat, mungkin manusia mulai takut. Waduh, kita nggak punya lagi harapan. Kita nggak punya lagi kekuatan, karena yang selama ini kita andalkan, yang kita banggakan, apa-apa kita bisa mendapatkan. Ketika kita sakit, Tuhan bisa sembuhkan. Ketika kita lapar, Tuhan bisa memberikan mujizat dan sebagainya. Itu yang mereka pikirkan di dalam pikiran mereka, sehingga manusia pada saat itu pun mereka takut dan mundur. Tidak ada lagi yang mau mengikut Tuhan Yesus. Mereka takut dan mereka bersembunyi. Tapi satu-satunya yang mungkin setia ada di dia adalah, kita tahu bersama, adalah murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes dan ibunya sendiri, yaitu Bunda Maria. Itulah yang mendampingi Yesus sampai pada nafas terakhirnya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus di dalam penderitaan yang ia alami, mereka kembali berpikir, kita tidak ada lagi harapan. Kita gulung tikar, kata orang-orang yang memiliki pengharapan bahwa Yesus itu adalah Raja mereka di tengah-tengah dunia.
Mereka mungkin kecewa, putus asa, dan kehilangan arah dan tujuan. Itu yang dialami oleh para umat manusia pada saat zaman Yesus ketika mengalami penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkinkah kita pernah berada di posisi itu? Mungkinkah kita pernah merasa, udahlah hidup saya seperti ini. Kita merasa putus asa, kita menyerah, kita merasa mungkin tidak ada lagi daya untuk bangkit, sehingga kita merasa, udahlah saya biarkan saja begini, gak mau ibadah, gak mau kerja, gak mau ngapa-ngapain, pokoknya udah tidur aja, malas-malasan dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita ada di dalam posisi berputus asa, tak punya harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali melihat Yesus Kristus. Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus Kristus memberikan pengharapan yang sejati. Mungkin banyak orang yang berjanji kepada kita pada hari ini, besok saya akan datang ya, saya akan bawa ini, bawa itu, atau saya akan memberikan kamu bantuan dan sebagainya. Tetapi besoknya dia lupa. Atau mungkin banyak orang tua kita, mungkin kita berharap kepada orang-orang terdekat kita, entah itu orang tua kita, entah itu suami kita, entah itu teman kita, entah itu anak kita, entah itu atasan kita dan sebagainya. Kita mungkin menaruh harapan. Kita selalu memegang kepercayaan itu, tetapi namanya manusia, ada saatnya dia nggak bisa menepati janjinya. Ada aja keterbatasan. Karena itulah kelemahan yang dimiliki oleh manusia yang ada di atas dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harapan daripada Tuhan Yesus Kristus adalah harapan yang sejati, kekal, abadi, selama-lamanya. Hanya kita, mari kita mengikuti alur Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia menderita dan manusia hilang harapan, disitulah Tuhan Yesus sedang berjuang untuk menyelamatkan umat manusia dari lubang maut, dari lumpur dosa, dari kejahatan yang keji oleh umat manusia yang ada di dunia ini. Yesus sedang berjuang untuk mengangkat setiap manusia untuk kembali hidup, menerima keselamatan, menerima pengharapan yang sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa kita tidak lagi kehilangan harapan. Hidup kita di dunia, di mana kita ada, di mana kita hidup, di mana kita duduk, di mana kita bergaul, di mana kita kerja, ada harapan yang kita ingin capai, yaitu kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mempunyai harapan yang sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka tentunya kita adalah mitra daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mitra kerja daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi jembatan untuk menyampaikan misi Yesus Kristus, keselamatan di tengah-tengah dunia. Setiap orang yang belum mengenal Tuhan, melalui hidup kita, kita akan menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Mari kita membawa terang itu kepada dunia ini, sehingga dunia melihat Yesus Kristus adalah terang yang sejati, terang yang abadi, yang membawa pengharapan, keselamatan bagi umat manusia. Seorang bayi yang lemah ketika dia datang, tidak lahir di tempat yang mewah, tidak lahir di istana, tetapi dia lahir di tempat yang sederhana, menunjukkan bahwa Yesus Kristus di dalam kesederhanaannya, di dalam pengorbanannya, di dalam dia mengalami penderitaan yang begitu keji, dia akan menjadi seorang raja yang murni, yang mulia, dan raja untuk segala raja di tengah-tengah dunia. Kita bangga menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita bangga menjadi orang-orang Kristen yang sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa hidup ini di dunia akan punah, akan selesai. Tubuh kita yang gagah, yang cantik, yang ganteng dan sebagainya akan kembali ke debu. Tetapi satu hal, harapan kita, jiwa, roh kita akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka disitulah pengharapan kita. Kita hidup tidak selesai di dunia. Hidup di dunia adalah sementara. Hidup di dunia adalah tempat kita belajar.
Hidup di dunia ini adalah sebagai perahu untuk menuju ke tempat akhir kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, walaupun sebagai tempat sementara, tetapilah disinilah kita mempersiapkan diri kita dengan baik, mempersiapkan diri kita dengan benar, agar kita meraih keselamatan, pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu di dalam kerajaan surga. Tetapi kalau kita main-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan, kita pikir, aku masih muda, umurku masih segini, aku masih sehat, ya udahlah, santai-santai aja, doa nanti aja deh, baca firman nanti aja deh, ibadah nanti aja, apalagi online. Boleh sambil dengar video-video, sambil tidur, sambil rokok, sambil minum kopi, sambil makan Indomie. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan juga memberikan pengorbanan tidak main-main, tidak setengah-setengah. Sebenarnya Tuhan udah tahu bahwa dia akan menderita. Tuhan udah tahu dia akan mati di kayu salib. Tuhan udah tahu semua yang akan terjadi ke depan. Kalau sebagai Tuhan dia mundur bisa aja, tetapi enggak. Tuhan melakukan dengan setia. Karena manusia, dunia ini adalah ciptaannya, maka Tuhan Yesus bertanggung jawab sampai pada garis finish. Ketika Tuhan Yesus setia sampai pada garis finish, maka kita sebagai pengikutnya harus juga dengan setia, dengan sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Kalau kita main-main, berarti tinggal kita goodbye, selamat tinggal di api neraka, kata Tuhan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini dengan tegas firman Tuhan datang kepada kita. Mari kita sungguh-sungguh. Keselamatan, anugerah keselamatan diberi dengan cuma-cuma. Kita nggak perlu bayar, kita nggak perlu keluar uang, kita nggak perlu keluar harta kita. Kata Tuhan, aku nggak butuh semua itu, karena Tuhan sudahlah pemiliknya segala-galanya. Tuhan hanya butuh jiwa, roh kita, hati kita melekat kepadanya, sudah cukup. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan roh kita. Maka itulah yang Tuhan minta, dan itulah yang terpenting. Nah, kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan roh kita, tentunya akan tertransfer di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, kita juga akan mengasihi mereka. Orang akan berbohong, saya mengasihi kamu, tanpa dia mengasihi Tuhan. Orang akan berpura-pura bisa ngomong dengan kata yang manis, lidah tak bertulang, aku mencintaimu katanya. Tetapi sebenarnya itu adalah kebohongan yang terbesar. Kalau orang sudah mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka orang yang ada di sekitarnya akan merasakan cinta yang sejati itu. Tidak akan berpura-pura, tidak akan punya modus, kata orang seperti itu ya. Tetapi cinta Tuhan yang tidak modus, yang tidak memakai persyaratan. Kasih Tuhan adalah kasih yang tak bersyarat. Pengorbanan Tuhan adalah pengorbanan yang tak bersyarat. Dia mengorbankan dirinya tanpa imbal-imbal, tapi dia memberikan tubuh, jiwa, rohnya sampai hancur di atas kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu, mari kita hargai keselamatan itu. Kerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Selagi ada waktu, lakukan itu. Karena kita nggak tahu menit ke depan apa yang akan terjadi atas hidup kita. Anggaplah detik ini adalah hari terakhir kita hidup, karena besok kita akan meninggal atau sebentar lagi kita akan meninggal. Maka mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka keselamatan itu akan menjadi milik kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita angkat